Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya merupakan perguruan tinggi keagamaan Islam negeri di Surabaya yang memiliki visi menjadi Universitas Islam Negeri yang unggul dan kompetitif bertaraf internasional. UIN Sunan Ampel Surabaya kini memiliki 9 fakultas program sarjana dengan 43 prodi, 10 prodi program strata 2, dan 4 prodi program doktor pada level pasca sarjana. Sejak berdiri pada tahun 1978, Fakultas Usuluddin dan Filsafat telah berhasil mewujudkan misi fakultas, menyelenggarakan pendidikan dasar keagamaan Islam yang unggul dan kompetitif, mengembangkan riset dasar keagamaan Islam yang relevan dengan kebutuhan masyarakat dan publikasi, serta mengembangkan model pemberdayaan masyarakat berbasis moral keislaman. Fakultas Usuluddin dan Filsafat menawarkan 6 program studi sarjana dalam bidang usuluddin yang dirancang untuk membekali mahasiswanya dengan pemahaman yang mendalam tentang ajaran Islam serta kemampuan berpikir analitis dan kritis. Program studi Ilmu Al-Quran dan Tafsir memfokuskan pada kajian ilmu Al-Quran dan tafsir seperti studi Al-Quran, metode tafsir, kajian terhadap ayat-ayat tertentu. Program studi Akidah dan Filsafat Islam memfokuskan pada kajian berbagai aspek ajaran Islam dari perspektif akidah dan filsafat Islam. Program studi Ilmu Hadis memfokuskan pada kajian hadis sebagai sumber ajaran Islam kedua setelah Al-Quran. Program studi Pemikiran Politik Islam memfokuskan pada konsep-konsep politik dalam Islam dan hubungannya dengan kehidupan sosial politik masyarakat. Program studi Tasawuf dan Psikoterapi memfokuskan pada kajian berbagai aspek tentang tasawuf, psikologi, dan psikoterapi. Program studi Agama-Agama memfokuskan pada kajian berbagai agama dan pemikiran agama secara komparatif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rohan Asrori Rahman. Teman-teman bisa panggil saya dengan panggilan Kakak Rohan atau Mas Rohan. Tapi akrabnya di daerah kampus saya dipanggil Kumis. Teman-teman bisa panggil saya Mas Kumis. Status saya saat ini saya menjadi mahasiswa di Universitas Islam Negeri Surabaya dari Fakultas Usuluddin dan Filsafat dan prodi Tasawuf dan Psikoterapi. Nah, sebelum kita lanjut ke terapi, kita bisa perkenalan. Nah, mungkin dari ujung dulu, ujung kiri saya. Perkenalkan. Ya, baik. Perkenalkan, nama saya Desta Saputra Murdianto. Status saya mahasiswa. Biasa dipanggil dengan Desta. Mas Desta. Yang tengah. Perkenalkan, nama saya Haryo Dastono, biasa dipanggil Haryo. Status saya Pekerja. Dan yang terakhir. Perkenalkan, nama saya Alexander Rufi. G. Dipanggil Alexander. Betul. Oke, terima kasih. Statusnya sekarang bekerja nggih? Nabung. Oh, oke, sebelumnya saya mau memperkenalkan prodi saya tersendiri ya. Prodi saya itu yaitu tasawuf, yaitu kurang lebih seperti ilmu pendekatan diri untuk kembali kepada Allah SWT dengan meningkatkan dari segi spiritual kita, dari yang lemah menjadi yang kuat. Jadi saya sebelumnya mau tanya kepada Mas Desta gitu. Yeah. Mungkin Mas Desta sebelumnya ada keluhan gitu dari kuliah atau kampus atau dari lingkup keluarga? Ya, kalau dari lingkup keluarga sih aman Mas, dari lingkup kampus saja. Oh, lingkup kampus. Ya. Mungkin yang dirasakan Mas Desta itu seperti apa, cemas atau gimana? Stres Mas. Oh, stres. Ya. Mungkin stresnya itu karena apa? Karena skripsi Mas. Oh, skripsi. Mahasiswa akhir semester gitu. Iya, Oh, iya. semester tua ini Mas. Lumrah.
Untuk skalanya mungkin Mas Desa bisa menyampaikan dari skala 1 sampai 10 berapa? 8. 8. Oke. Lanjut ke Mas Haryo. Oke. Mas Haryo ini mungkin mempunyai keluhan dari mungkin atau dari pekerjaan atau mungkin dari pasangan atau mungkin dari keluarga. Mungkin mempunyai Dari pekerjaan saya, Mas. dari pekerjaan. Iya. Baik. Bagaimana perasaannya? Stres atau gimana? Lorong pikir kalau Mas. Lorong pikir. Oke. Oh, oke. Mungkin skalanya bisa disampaikan dari 1 sampai 10. Skalanya 9, Mas. Oh, 9. Oh, hampir stres ya. Jangan sampai Saya di pabrik mentolo nyikat dasi wong boten nangsal nggih, boten nangsal. oke. Pun. macam Nah, ini lanjut ke Mas Rufi Alexander. Jadi, gimana? Mungkin mempunyai keluhan Ada Mas, stres banget. stres sumpah. Apa? Nggak punya uang? Nggak punya uang, betul sekali. Sekarang sumpah nggak di mampu Mas, kalau kerja-kerja. Oh iya, Masya Allah. Nah, itu salah. Iya, benar. Salah satunya kita kayak mengglorifikasikan material, yaitu menuhankan uang. Nah, salah satunya. Nah, jadi saya punya semacam terapi, mungkin pendekatan spiritual ya, yang biasa saya sampaikan ke mas-mas. Saya membawakan materi khauf dan raja. Nah, apa sih itu khauf? Yaitu berarti rasa takut dan merupakan jati diri seorang hamba kepada Allah yang muncul karena kesadaran akan kebenarannya serta kesadaran terhadap dosa yang telah dilakukan. Nah, rasa takut ini mungkin dari mas-mas ini yang dulu-dulunya melakukan dosa, entah itu dosa besar atau dosa kecil. Nah, itu dari benak hati mas-mas sendiri mempunyai rasa takut, ingin kembali kepada Allah. Dan sedangkan roja, yaitu secara bahasa artinya harapan. Dalam tasawuf, roja merupakan seorang hamba terhadap rahmat, ampunan, serta kasih sayang Allah. Dan konsep ini memberikan keyakinan bahwa Allah selalu membuka pintu ampunan bagi hambanya yang ingin bertaubat dan memperbaiki diri. Nah, hubungan dari khauf dan roja sebagai sufi healing, yaitu memiliki peran penting dalam proses penyembuhan spiritual manusia, yaitu salah satunya membantu manusia untuk menyadari kesalahan serta mengendalikan dirinya dari perbuatan dosa. Oke, ini bentuk dalam rahmat Tuhan. baik. Sementara itu, roja memberikan harapan serta keyakinan bahwa setiap manusia, ya dari masing-masing mas-mas ini mempunyai kesempatan untuk memperbaiki diri dan memperoleh rahmat Allah. Nah, dari tasawuf ini mempunyai terapi, yaitu salah satunya seperti tazkiyatun nafs, dari tahali dan tajali. Tahali yaitu membersihkan diri dari sifat-sifat tercela. Itu sifat-sifat tercela itu apa saja? Yaitu dibersihkan diri. Setelah bersih, kita lanjut ke konsep terapi ketaholi, yaitu menghiasi diri dengan akhlak-akhlak terpuji. Nah, setelah membersihkan diri, setelah menghiasi diri dengan akhlak terpuji, kita sampai ke makom tajali, yaitu makom yang kedekatan kita itu bisa mendekati spiritual dengan Allah. Nah, sebelum lanjut materi, saya minta mas-mas ini duduk dengan rileks. Entah tahiyatul akhir, entah silau, bisa terserah. Itu terserah ini. Nah, setelah ini mas-mas diharap ikuti instruksi saya. Sebelumnya posisi badan berdiri tegak. Seperti ini, monggo diikuti. Ya, saya ini sebagai konsep zikir dari khauf dan roja, salah satunya yaitu
Mas Mas dari Mas Rufi, Mas Rio dan Mas Desa bisa mengikuti Unggih Alexander, bisa diikuti ya, sambil melafalkan astagfirullah sambil mengucapkan kata juga. Gimana? Kalau jenengan Kristen bisa mengikuti metode doanya seorang Kristen, meminta ampunan kepada Tuhannya. Ya intinya meminta ampunan kepada Tuhan. Oke. Astagfirullah. 3 kali. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Setelah ini Mas bisa praktekkan sendiri gitu. Coba praktekkan dengan benar. Tegak. Sikap badan. Pegang dada. Sambil melafalkan astagfirullah. Ini mata sambil menjam dan merasakan dalam hati kalau kita ampunan kepada Allah dengan perbuatan kita selama ini, dengan dosa-dosa kita selama yang kita lakukan, kita yang telah dolim kepada orang tua kita, telah dolim kepada Tuhan kita minta istighfar kepada Allah. Mari kita ucapkan 11 kali. Astagfirullahaladzim. Sekarang bisa mas bisa jelaskan diri. Yes. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya terima kasih. Dan sekarang saya mau tanya untuk skala kan dari Mas Rufi tadi skalanya 8 ya? Iya. Nah, 8. Mungkin saat ini setelah terapi ini skalanya berapa? 7,5. Oh, masih stres ya. Nanti bisa dilakukan lagi. Dan untuk Mas Haryo dari skala 9. Ya, baik. Mungkin setelah terapi ini berapa skalanya? Turun 8, Mas. Turun 8. Alhamdulillah. Sedikit happy ya, tapi ya. Untuk Mas Delta terakhir kali kita turun ke 7,8 Mas. 7,8 ya, kita bulatkan aja ya, 7 gitu aja ya. Ya baik. Oke. Boleh. Terima kasih. Terima kasih sama-sama. Sama-sama.